Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan juga berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghafur, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Kolaborasi menuju Lampung maju. Silaturahmi membawa kebaikan, salah satunya melapangkan rezeki. Demikian ungkapan yang kerap digemakan agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan. Pada Minggu 21 November lalu, silaturahmi itulah yang dilakukan oleh sederet tokoh asal Lampung di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama para tokoh, atlet PON, para bupati, wali kota, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan anggota DPD RI asal Lampung. Pada kesempatan itu, Erick Thohir membeberkan rencananya membangun Bakahuni Harbor City. Pembangunan itu akan menjadi bukti nyata kolaborasi ideal pusat daerah, BUMN, swasta, dan UMKM para kreatif lokal. Menteri BUMN juga merancang pendirian Rumah Sakit Jantung dan Otak di Gerbang Sumatera ini. Rumah Sakit Jantung dan Otak ini digadang menjadi fasilitas internasional dengan potensi 600.000 orang yang kian kini kerap berobat ke luar negeri. Belum cukup sampai di situ, sang menteri masih menyimpan agenda besar, yakni menjadikan Lampung sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional PON pada 2028. Gayung bersambut, Gubernur Arinal Junaidi menyatakan siap menjadi tuan rumah PON 22 2028. Ia juga meminta pusat membangun fasilitas sport center di Lampung. Pertemuan semacam ini kiranya tidak hanya berhenti sekali pukul. Mesti ada gelaran pertemuan secara rutin, misalnya sekali dalam 6 bulan. Model komunikasi semacam itu seyogianya rutin digelar agar sinergisitas pusat daerah semakin kuat. Sebab meskipun alokasi belanja APBN untuk daerah sudah dipagari berbagai peraturan, pada praktiknya banyak proyek besar yang harus didorong dari bawah. Melalui kesamaan visi dan misi, hadirnya proyek-proyek nasional akan menjadi Lampung sebagai daerah yang semakin strategis. Karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk mengawal rancangan pembangunan tersebut hingga terrealisasi. Pemerintah daerah, wakil rakyat di Senayan, putra Lampung di kabinet harus seiring, sejalan, membawa kemaslahatan bagi penduduk bumi Ruwa Jurai. Harapan besar ditujukan kepada anggota DPR dan DPD Dapil Lampung untuk proaktif menjemput anggaran. Kacang lupa kulit jelas perilaku yang tak diharapkan. Jangan kemudian setelah terpilih dan menempati kursi empuk di parlemen, kemudian lupa sejarah, lupa asal-usul, dan lupa konstituen di daerah. Namun, yang mesti diberikan garis tebal, semua langkah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota DPR, serta DPD tersebut harus berjalan transparan dan tidak berunding di ruang gelap. Dalam banyak kejadian, transaksi kong kali kong di ruang gelap seperti itu berujung pada kasus korupsi. Sebut saja kasus APBD Lampung Tengah yang menyeret nama Aziz Samsudin. KPK menetapkan ex-wakil ketua DPR RI itu sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus atau DAK. Nego-nego fee dalam bentuk presentasi dari total anggaran disebut menjadi motifnya. Ujungnya, oknum yang melakukan lobi setengah kamar itu justru berakhir di tangan Komisi Anti Rasuah. Karena hakikatnya, pembangunan daerah semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan lahan bancakan untuk memuaskan kerakusan. Tindakan yang kontraproduktif semacam itu bisa dicegah dengan forum terbuka. Apresiasi patut diberikan kepada pihak-pihak yang membuka diskusi di ruang benderang. Dengan begitu, Lampung kian maju disertai dengan cara mencapai yang penuh akuntabilitas.
Oke Kak Ago, apa yang menjadi bahasan untuk sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kali ini kita mengangkat soal kolaborasi membangun Lampung. Kenapa kita tulis ini? Karena kita mencoba melihat peristiwa penting ya di minggu lalu ya, di mana forum perantau asal Provinsi Lampung itu bertemu dengan Gubernur Lampung, kemudian Pak Zulkifli Hasan, ya kan, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, yang semuanya merupakan putra daerah asal Lampung. Nah, yang baik dari ajang silaturahmi ini adalah munculnya atau terungkapnya berbagai gagasan, ya, program proyek penting yang itu diharapkan bisa memajukan Provinsi Lampung. Misal, Pak Erick itu memaparkan soal pembangunan Bakahuni Harbor City atau kota pelabuhan Bakahuni. Kemudian juga muncul gagasan membangun rumah sakit jantung dan otak di Bandar Lampung. Kemudian juga ada gagasan bagaimana Provinsi Lampung tahun 2028 nanti itu menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Nah, gagasan-gagasan besar yang muncul dalam forum silaturahmi di mana ada perwakilan daerah, pemerintah daerah, perwakilan dari pusat, ya kan, putra-putra daerah asal Provinsi Lampung yang duduk di kabinet, ini merupakan momen penting ya, di mana apa? Ada sinergisitas, ada kolaborasi antar insan atau putra daerah dari Provinsi Lampung untuk memajukan provinsi ini. Oke, memang di antara tadi yang disebutkan Harbor City, rumah sakit jantung dan otak yang ada di Provinsi Lampung, dan juga tuan rumah PON untuk di PON ke-28 ya. Oke, nah itu Kak Ago, sekarang kan sudah groundbreaking itu untuk Harbor City. Nah itu sebenarnya bagaimana Lampung Pos atau dari Kak Ago sendiri menyoroti hal ini? Mengapa Bakahuni Harbor City yang dibangun pertama kali? Iya, kami sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir ya, di mana Lampung ini sebenarnya secara geografis dia punya keuntungan ya. Pertama, dia dekat dengan ibu kota Jakarta, ya, dekat dengan Pulau Jawa, ya, dekat dengan daerah berpenduduk padat. Bahkan kita berada di posisi gerbangnya Sumatera. Artinya orang yang mau melintas dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa itu pasti melewati Lampung. Dan kalau berdasarkan data itu, traffic yang hilir mudik di perlintasan Lampung ini itu sampai 20 juta orang ya. Ini merupakan angka yang signifikan, ya kan? Kemudian Lampung juga sekarang ini sudah didukung oleh jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera dari Provinsi Lampung dan nanti bakal sampai ke Nanggro Aceh Darussalam sana. Kemudian Lampung juga punya dermaga premium ya, dermaga premium, kemudian juga punya akses udara, ya kan, akses darat dengan jalan tol. Artinya Lampung ditopang oleh berbagai sarana prasarana memadai untuk menjadi sentra pariwisata baru nasional. Ditambah lagi modal dasarnya yaitu kekayaan alam, keindahan pesona alamnya dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. Oke, jadi wajar saja Bakahuni Harbor City akhirnya digagas dan juga dibangun sudah groundbreaking atau peletakan batu pertama sudah mulai dibangun seperti itu ya Kak Ago. Oke, kita nanti kembali untuk membahas lebih lanjut lagi tajuk Lampung Pos kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.